Nah, selain dia memang anu pribadi ya. Syariatna lah. Tapi hakikatnya kan segala gimana dengan Gusti Allah, gimana dibutuhkannya panggilan Allah ya. Berarti belanja dengan ikhlas gitu. Dipikir-pikir 3 kali 4 kali. Udah gini nikahkan nama. Jadi istilahnya ayat panggilan waktu di Indonesia jadi seolah-olah orang boga waktu. Aku berarti boga waktu di kayak dan ikhlas itu dari ujian. Allah melihat hati manusia untuk ditingkatkan. Jadi sekarang dipanggil ini ikhlas. Besoknya lain lagi panggilannya. Besoknya lain lagi. Itu nabi-nabi kan selalu itu. Jadi ujian, ikhlas itu ujian. terus tadi mah kan jelas itu golongan mah masuk karena ikhlas walaupun tingkatan. Kan orang mah pekerjaan kadang-kadang sandarana karena tilu golongan eta tak kumaha tadi jadi orang. Orang mah berbuat sesuatu mungkin ada membantu si anu, ada orang sebenarnya suka si anu yang membantu ke orang kan selain dia. Ini ikhlas itu yang mengharapkan. Ketika itu begitu, dengan tadi macam itu. Awam. Atau emang bukan orang mampu itu istikan gitu, atau tingkatan kahiji. Masuk tingkatan hiji, kelasna. Tingkat awam tadi sih. Aing mantuan dari situ gue mantuan kaing. Saya kan masih mengharapkan balasan, ya tadi tingkatan kahiji. Artinya tingkatan katilu mangke wis Mister, bunuh. boleh mesti bukan naon eta mah belum gitu. Jadi senajan orang berpikir kayak itu ayat 0 pisan namanya. Henteu eta cuma tingkatan kelas hiji. Tingkatan. Itu ketang royong. Ngan dibeneran Soal nilai mah eta mah terus urang mah walau alam soal nilai mah teu usah nanyakeun nilainya sabaraha. kan orang ninjau nanti nak itu jadi ayat tingkatan hiji 2 3 justru anu nomor 3 orang nilainya sebenarnya mendekati karena 100. Jelas Ari itu lu mah. katilu eta mah Sama 100 lain mendekati 100 mantan menjelas. Amalan anu Bawas tadi sih. kisaran antara di bawah 5 ke bawah gitu kajian asup ya. Kayak ikut jenuh halus-halus memang. halus. Allah itu memandang hati manusia. Ini jangan lihat itu memandang. Kemandang bentukna iya. Kan dari Allah dia menang hati nalih. Memang lu lain omongan lain hati. Hati manusia. Kumaha hatina. Terus dibuktikan sama ikhlas nih. Yang mana kami di ikhlas. Kan Eta mah tergantung penilaian mau budi, baliknya mau karena tingkatan kelas hiji. tapi jamaah anu kurang ikhlas mau kelas 2 nya budi. gitu. Malah dia pengen baca kitab Ini contoh yang nyata eta mah. Jelas di hadisna aya. Iya. Berarti mere sesuatu hal, si anu mereka Rasul mere muding atau aing mah mere bisa muding beda ya unta. Malah ulang guna tadi muding tadi na batur. Nanti ikhlas iyo sama enak ya. Timur dan barat di balik arah Berarti yang budin letik nilainya tapi kurang hidup di masyarakat, baik itu keajak secara sosial hanya secara lahiriah keajak itu. keajak kaundang nah itu geus ulah mengharapkan suatu hal ulah mengharapkan Orang suka aing kayak hajat tuh kan bayar si anu. Ulah mengharapkan ulah. wadina orang waktu buka urang gua saya ketrewo urang 100 ulah dipikir-pikir ulah hilang udah nyari tulisan
Oh, batu 30 aing bayar 30. Eta ulah. Tapi berat ya. Ari mun kieu mah jelas urang masih ikhlas mah. Ya memang amun tingkatan eta nya berat tadi itu mah. Tapi mah kieu awam tadi pan kahiji ning. Nya eta kitu tadi. Itu kajen. Kuring sorang mah can bisa ditu eta lamun ada kaundangan jelas masih dalam itu masalah sok jadi bisa jadi naon bisa anu Seleb. permasalahan benar. kesulitan cenah siamu baru cenah terurang kerja menghadap sakit aya geuning jauh gitu kan menjadi naon permasalahan di situ. Padahal secara dia mah Dan di itu juga di diri kita. Di diri Kita orang menghormati, menghargai orang itu ke saya mereka berbuat baik, ya. Akhirnya saya juga ingin berbuat baik, gitu. Perlunya jadi bukan karena pamrihnya tadi. Karena orang itu tadi waktu saya hajat, orang itu berbuat baik kepada saya. Ya sehente-hentena kuringnya imbang lah berbuat baik jamaah itu, syukur bisa lebih baik daripada orang itu. Nah, akhirnya bisa melihat catatan. lagu kita jadi untuk keseimbangan. Nah, sehente-hentena keseimbangan. Tapi lamun batur ka urang teu perlu dijeuleu bukuna. Tadi dia kudu bisana batu aing kasih itu upana 1 juta, jadi itu kan bayar 500 wah. Eta urang ulah ngomong, bener dina batu teh ulah. Wah, aing kieu. Niatna kumaha Niatna tadi, gitu. nah. Kumaha teh gitu eta urang mah kudu bisa kitu gitu. Niat. Hari urang ka batu mah lebih baik malah lebih ditabahan. Gitu. Mun bisa mah Karena membahagiakan, niatnya membahagiakan. nah lamun itu bayar ka urang ulah pake pikir gitu. Tuh, Ari tadinya lain yang mulai tanah Rundingan Perjanjian mah. Namun tadi lain perjanjian mah. karena ada perjanjian kan beda perjanjian dengan Jadi ajat kuring 1 jutanya kajeun. Nah, itu Berarti mah perjanjian. perjanjian gitu mah. Amun henteu mah mas kumaha teh kumaha teh urang pulang mengharapkan dipulangkan sebagainya. Itu mah perjanjian. Mai suri pina bener nih hajat. Dia kan baru jelas 1 juta, cepet sini mai 100.000. Waduh. Ternyata niat hati berdek amin dan suka dek ka hajat itu lain. 1 juta lurah-lurah 100.000 gerung. Hanya kalian maksudnya gitu. Berarti ulah gitu. udah kayak tadi gitu. Di kandung maksud agar kita Niatna ge saya jen murid tadi nage. Jadi Meniat kondangan mah sabogana. Belajar kelas eta gitu nya teu kuatnya kelas 1 geus gitu. Anu bisa tingkatan lahir kelas 1 bae mah. Heeh. Gitu. Atau aya tingkatnya orang naik di kitu da. Kelas langkah undangan Geus dibere pemahamanna mah gitu. Teh mah tinggal urang mah. Tak maaf. Bisa imbangan. Yang maksudna urang kan berusaha. Amun geus nyawa mah kan kitu urang. Oh, iya. lain waktu, lain jam, lain hari, lain detik bisa berubah-ubah. Ayeuna mau hujanan, mau poek, tapi geus ridho, ikhlas bener-bener bisa dilakonan baik. Di rumah tangga karena sudah ikhlas. Tapi lamun keur males. Boro-boro hujan, boro-boro poek, kuliah anu aya. Maka itu gitu tingkatan ikhlas itu kalau tidak terus monoton ingat-ingat atau dipikir gitu ya kan berubah-ubah pasti nih semua manusia. nah sudah hidup di keundangan itu kelas kemenak buka kelas kemenak dengan bayar kajian gitu jadi berarti Bandung konon geuleuh deh Goreng mah kelas mah kau undangan dicatatkan mah malir ngaran-ngaranan asan masa ikhlas iya sabar mah itu ada keundangan ke kajen seperti kata gitu 11 belas mau kudu atuh disangka teh keundangan kajen gitu hari ikhlas seperti mah Tapi kan ayat tenaga pengatur penulis dia biar tidak membingungkan gitu. bingung mereka tuh ada orang undangan dia gitu ceramah gitu orang kalau ikhlas ya tahun dari ikhlas nyamun geus kaundangan dia urang Amun kaundangan gitu mah gitu mah hajatnya ulah aya penulis asupkeun eta mah Otak. otak. sok dari urang nu hajat perempuan tuh nu hajat urang sekedar kaundangan urang nu kaundangan
Yang bingung banyak anak kan jadi dia ke orang musik kata orang ditulis yang mana ingin sih secara sih Orang saya ketahui bayar 10.000 bodoh mah. duitnya Ikhlas gitu. beda juga Benar-benar ikhlas mah. Jadi itu sih kelas cuman tengah bingungkan penulis gitu. Kita bingungkan ngitung. bukan ngitung orang apa sih mereka masalah Kan semua ngelegakeun jadi penghitung. ribut orang Saya ini duit tekan di mana masalah Ayah amplop. kudunya ke duit contohnya duit 100.000 jadi akhirnya ada 80 kan di beban anu nyekel duit ternyata orang yang dicokot ke bogana karena gamblang Nyarita. begitu aya satu sisi halus tapi aya satu sisi kelemahna ngaributkeun penulis saya suka penulis leuheuh lamun tina tulisan antara tulisan jeung duit leuwih duit nu kurang duit nu leuwih duit eta jadi ribut. kami din nur kawin teh si Ratum apa sahabat nama baskeun masih hirup kami jeung Satuani paling sekal kurang lisi mana duit Mas Wandi duit teh disalahkeun kana boga teh ingat benta deui kitu duit eueuh kan enggak ribut kudu gantian kami ya kudu gantian ari tadi sini orang dicokot teh bogana sakieu gamblang lamun eta tadi tulis bingung kami kegantian dan tiru mah teh make saya di kami dicokot sakieu eueuh perkara gamblang pikiran Sudah 20.000, 500. sama hati bingung sama zaman hari tapi itu udah dina eta teh arang Gusti sanes kuring nulis hayang pada kanyalan gede ieu kan hayang ngadamekeun nyin naon suasana kondusif di negara we nyaman orang hajat namun ada ikhlas mah langsung tulis-tulisan ku saya 2.000 geus bukanna itu di enggak dihitung mana saya udah dihitung itu asup satu tulisan ulah eta ikhlas dari Allah gitu lah ari hajat ari bener-bener sedekahan anu urang mah hajat sedekah iya jual pangan pangan dalam waktu satu hari satu malam Iya, jual pangan. Tapi ini dituliskan rugi wah. Ditulis rugi. Kan batur ke orang gede, orang itu hajatnya bingung alhamdulillah orang guna. Eta leutik kan jadi omong ku itu na. anggar Kumaha niatna. Ya anu ngaji ikhlas mah tahun jarang. jarang aja Suruh arah ikhlas aja. Makanya pentingnya suruh ngaji ikhlas. Tuh orang ngaji aja. Jadi. Oh, ngaji. Ikhlas cuma Ada kalau ikhlas mah ngumpul ikhlas gitu. atau panana salah anu ratunya hanya ilmuna heula dari jangan cuma jeukeun Nah, guys, asep kana golongan hiji mah. Ikhlas sama kieu ya. Contohna ya, lain kuring ikhlas maksudna contohna. Bahwa kan zaman urang sok mere rokok ka bapak ning wa. Oh da. Mobil lamun naon begitu. Stamil. Ini nanti teh rokok da mumun. Bikin rokok teh ka Pak rokok. Pak kita ku bapak teh langsung diwecek itu maksudna teh si rokok teh. Maksudna di parekoskeun begitu bapak teh. Eta sikap hate urang maksudna di dia teh kumaha gitu. sakit apa enggak Gitu. Eta di masyarakat ge model kitu modelna model tingkat keikhlasan teh maksudna urang ngujina. Contoh tadi di kaundangankeun. Namun ibaratkeun urang kaundangan gede itu untuk kaundangan gede urang teh sikap urang kumaha eta jawaban dina hate sebenarnya mah. Banter. Nya maksudna kalau mun teu kuat dina hatena teu kuat kan sampai urusan deui maksudna. Bener ditagih rumah rutin 1 juta hotel urang datang ka imah mau bagi bentar Tangan di imah. Kuring kaundangan kamu cariin turunkeun gendengna eta gitu. wah aja tadi sing mujilin ero ke bapak lin parikeskeun ban amun geus ikhlas mah ek dipicin ku Nah mega gitu maksudna. ikhlas nih yang Allah halang kudu Ulah ngiri ulang nyeri oh nya ka mero kun ubah-ubah dia anggot dah di ke batu dibikeun Nah, caranya ben enggak nyeri itu kumaha itu. nya carana.
Kan aya carana tuh. Tahun-tahun 2 juta dewekna lu dibayar kan dewekna turun. Tapi itu urusan di urusan lamun teh perjanjian mau amun ieu ka pengadilan ge. Sia saha mere nak kumaha perjanjian henteu mah undangan. Kamu ibarat teka-tekaan gitu nih. Kan kok era omong dan gendeng udah saja turun-turunkeun itu teh Itu salah lamun ngajakeun ke sanksi hukum. rame. Masalah eta nurunkeun gede batur. Salah. Malah gede batur malah salah eta nurunkeun gede batur. Kamu gede mah baru mah itu kajeun hayang diturunkeun di. Turun-turun kudu diulang. Hewan di mata di mana mata. Atuh. Macayade pang nurunkeun gendeng tah. Saya eta mah gawean sejen ya. Bener itu sih naon saya niat mah saya niat. Iklan. Ibu Ada orang maka jauh mah bikin kan dia. Kan nyarita da cenah eueuh teu boga duit jeung ngopahan nu nurunkeun gitu. Bentar nu nurunkeun bogaeun. Kudu ngaji heula eta baca eta heula. Kecahyaan bisa nurunkeun gede eta. Resik, caang, deket sekolahan, tonggolan deu, deket jablak. Ji, tapi eta lamun jan bener can nyaho ilmu nama ikhlas. Moal ade. Mah ieu moal bener udah. Aya Ada mere tangan di nyanteuran piceun ka batur. Piceun benggot. Di arah ieu naon teuing. Campur aduk. Rasa. Penghinaan sebagainya. Cieun. Sapaan dia mau mengirim di ieu. Sekali-kali dites gitu. Bikin batur mah sajeun. Berarti leuweung di ibu pamajikan di punyang panyung gitu ikhlas. Bisa bahasa alin. Sekali dites ya. Ayo kadang-kadang tuh sih leuweung capek gawe capek. Di pamajikan antara mah di panyung nanti kembali. Angkat deui. Lamun bantos mah. Berarti kan Nurutan tuh lima berarti mangkat 5 nurutan pamajikan mayung. Nah pemajikan mah main Tas kalau mangkat deui gitu. di Panyungan. Igelan, Natanya igelan. Seri. dilumpatkeun lo itu. kunaon bingung. Boro-boro gede. Tidak berarti itu perlu mohon pertolongan Allah. Tapi namun kurang ke guru ilmu lah yang mesti ilmu ini ke seorang diuji gitu contohnya diuji dia malah indit kalau orang hati ngaji lembut mah itu sadar wah bukan saya nanti sedang uji oleh guru saya malah ulah jauh-jauh tuh nggak Jogja ditinggalkan ku Mbah Bandung kumaha gitu sih kan bikin aja itu aja macam ikhlas mah ikhlas mah oh nyangan ilmu ya kan mungkin lah mungkin ada waktu bisa ditunggu Lin mun pada poe-poe sih yang bisa balik tenan naon oh nyoba dia ngaji kalau tinggalkan hormatan itu Geus datang. Sing geus datang. jarang ilmu sampai ke dia mah ibu gue hese Ku bapak kan, bapak di dia berat-berin. Pertama tuh kalau bukan sudah bimbing, sudah kaki, ikunya. Kamu udah dilembutkan mah, malah klasik. Iya, di bawah manikunya dilembutkan. Ora diulang. Nangga lembutna. Kalau ora ka sareng 2 sampai diulang. Untuk Enggak jemi ya, dulunya enggak jemi. Disuruhkan ya, ini. memang nuaran baik itu ikhlas itu sabar itu luar biasa lalu bisa sampai ke dinya teh untuk enteng bisa punya sabar gampang lamun ada masalah tapi lamun masalah bertubi-tubi bisa sabar wah benar-benar hebat gitu
meninggalkan Allah. Hati manusia kan dipandang ke Allah. Kan dipandang akhir zaman bisa membaca. Itu Nah, sabar, itu Ikhlas ikhlas. izin Allah bisa membaca. Bisa kebaca, aku batul. Orangnya Ketik-ketikun lah. kan dijadikan tidak bisa mata. Nabi tidak bisa baca. Bukan kerana. Hah? Nabi pertama pasti bisa baca. Ikro ya. Aku udah terjemahkan itu. Kalau zaman kan diberi zaman compang-camping, borok, dia hatena tuh dibaca ya, nama bacanya borok, compang-camping. Hatena tuh dibaca ya, nyawa kekasih Allah. Waktu itu ayah. Hanya di Jakarta Lin. Itu minta-minta diberi. Ternyata diselisih mau SN pagi opah bukan SN apa. Dan duit, lu dia yang di bank tuh bukan 1,3 miliar lebih. Minta-minta akhirnya kan salam ulah diberi zaman pulang minta-minta teh. Mak, Yuk nu kitu berarti eta mah kita marek sama. usahana kayak gitu kan udah capek usahana gitu ternyata duit mah miliaran. Nang ngapo gitu. Di mas, di lekut sekalian. Ya, serah ayo lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampunten ke para kasepuhan ibu sadayana. Pada malam ini kita dibimbing oleh Allah untuk mengkaji masalah bab ikhlas. Yang pertama, ikhlas itu adalah sangat penting karena ibarat ruh. Kalau jasad tanpa ruh berarti kan nggak kaji ya. Jadi sehebat apapun jasad kita, kalau nggak ada ruhnya itu nggak ada manfaatnya. Jadi meskipun ibadahnya sundul langit sekalipun, ya, ini tamparan buat kita semuanya, al-ubad, ahli ibadah. Tetapi jika ruhnya ikhlas, wa arwahuha wujuduha fisiril ikhlas, ruhnya, wujudnya amal tadi adalah di dalamnya ada rahasia ikhlas. Berarti kita harus mengkaji ke arah ikhlas ini. Tadi di ayat tadi, di penjelasan tadi sudah disampaikan tentang tahapan-tahapan ikhlas. Itu tidak salah semuanya karena sesuai dengan makomnya masing-masing. Jadi kita nggak boleh menyalahkan manakala kita didudukkan di salah satu makom tersebut. Kalau boleh kami golongkan, jika di buku tadi 3, maka insya Allah 4 ya. Karena kita memandang segala sesuatu itu melalui 4 kacamata, yaitu syariat, torekot, hakikat, makrifat. Kalau syariat itu dohir, torekot itu hati, hakikat itu ruh, makrifat itu adalah rahasia. Nah, secara syariat, secara dohir, ikhlas adalah tingkatan yang mana kita itu rela ya, rela melakukan apapun itu, sedekah, sholat, tahajud, ngaji, macul ya, minum, naon wae, itu kita sudah rela ya, sudah nggak ada paksaan. Kalau masih dipaksakan berarti belum rela ya. Anak kecil dipaksa makan itu belum rela itu ya. Kita diuprak-uprak, digeret suruh ke masjid subuhan itu berarti belum rela. Saya yakin belum rela ya. Tetapi kalau sudah dengan sadar sendiri, sorangan, itu ikhlas tingkat syariat, Pak ya. Ikhlas tingkat syariat, rela. Rela itu sudah ada kesadaran melakukan itu loh ya, itu tingkat syariat. Itu sudah bagus karena nggak semua diberikan ini, Pak. Contoh rela sedekah nggak semua dikasih ya. Rela tahajud, rela macul, rela naon wae ibadah amal itu nggak semuanya dikasih. Maka itu sudah luar biasa ikhlas tingkat pertama G. Tetapi tingkatkanlah ikhlas tingkat pertama ini menuju ikhlas tingkat kedua, yaitu ikhlas tingkat thariqah.
tingkat batiniah. Apa itu tingkat batiniah? Yaitu membersihkan amal kita dari penyakit hati. Apa itu? Wujudnya riya. Nggih? Pamer. Nek wis rela itu jangan riya gitu loh. Nah, kan biasanya nek wis rela itu masih ada riyaknya, ada pamernya, ada ujubnya nggih. Penyakit hati yang berkaitan dengan penyakit hati. Riya, pamer, ujub, membanggakan diri, ya, memandang rendah orang lain yang belum melakukan amal. Kalau itu berarti belum ikhlas. Tingkat kedua, tingkat thariqah aja belum ikhlas. Ya. Sehingga ayo kita tingkatkan, ya, yang masih karena ingin dipojo puji makhluk, ya. Contoh tadi ngasih rokok ke bapak, itu karena sebenarnya pengen dapat pujian, ya, dapat pengakuan, ya. Sehingga kalau masih ada itu pasti akan sakit hati. Nah itu ada caranya nanti biar nggak sakit hati. Nah kemudian dengan tingkat hati, intinya bebaskan amal kita dari penyakit hati, riya, pamer, sombong, mencerita-ceritakan, ya, memamer-mamerkan, terus kemudian apa? Ujub, membanggakan amalnya meskipun nggak kesampaikan. Kan nggak kedelai Pak ya. Membanggakan amal itu nggak kelihatan ya. Lembut sekali loh. Lembut loh. Berarti jenengan belum ikhlas nek masih membanggakan amal. Ya. Contoh kecil aja, alhamdulillah kita tarawih 30 malam ya. Atau sedikit ada bangganya itu ya. Dibanding lihat orang lain yang belum bisa masih bolong-bolong. Itu sangat lembut. Itu masih terhukumi iman yang tercampuri syirik tingkat thariqah. Maka ayo, berat ikhlas itu bagi orang yang belum dikasih hidayah oleh Allah. Maka tadi kuncinya di tingkat thariqah aja kita harus sudah lulus, ya. Sudah lulus itu artinya tidak ada penyakit hati. Apa tadi? Riya, pamer, sombong, ujub, takabur, ya. Merendahkan orang lain, mencerita-ceritakan, terus mengundat-ngundat nyaho ya. Ngundat-ngundat itu dulu mah mana kan tak bantu. Lah itu berarti bukan ikhlas. Tingkat thariqah, tingkat hati ya. Berarti bisa mengkotakkan ya Pak ya. Ya. Jadi nek masih ngundat-ngundat itu berarti penyakit hatinya masih belum ikhlas. Ya. Masih apa? Menyakiti hati yang dikasih amal itu ya. Contohnya gitu. Menceritakan ke orang-orang, tadi malam aku tahajud, itu jangan ya, jangan, eman ya. Apalagi ceritanya itu karena unsur sombong, unsur takabur, gak usah diceritakan. Itu rahasia dirimu aja. Terus kemudian tingkatkanlah ikhlas kita menuju tingkat ketiga, yaitu tingkat hakikat. Hakikat itu tujuan. Tujuan kita kepada siapa? Allah. Berarti lepaskanlah tujuan-tujuan selain Gusti Allah. Apa itu? Puja-pujinya makhluk, takut dihina orang. Kan ada takut dihina Pak. Aku nggak ke masjid karena nggak terawih karena takutnya diceng ya. Diceng itu di apa? Dihina lah ya. Wayahnya terawih kok malah nggak terawih, kan kadang malah termotivasi. Ya itu bagus sebenarnya. Tapi di sisi lain belum ikhlas. Banyak yang masih karena surga. Ya. Salah, enggak salah, tetapi makomnya tolong ditingkatkan itu loh. Ya. Surga itu wujudnya makhluk. Makhluk itu berarti selain Gusti Allah. Berarti secara hakikat jenengan belum masuk. Ibadah secara hakikat belum masuk. Karena hakikat itu adalah tujuan. Tujuan kita hanya kepada Allah. Ya wis titik Allah. Saya ibadah karena Allah. Terus kemudian kalau masih karena kesaktian, ya berarti belum ikhlas Pak. Karena pengen laris dagangannya berarti belum ikhlas. Masih tercampuri syirik semua itu, tegas. Ya. Wala yusrik bi ibadatihi rabbih ahada, pegang teguh itu. Ya. Al-Kahfi 110. Maka tujuan selain Allah itu akan menjadikan dirimu masih dinilai iman yang tercampuri syirik kepada Allah. Apa tadi? Puja-pujinya makhluk. Terus kedua karena ingin apa? Surga, takut neraka, pahala. Terus kemudian kesaktian ya, keilmuan, terus kemudian kehebatan, penglarisan, keduniaan, rezeki, lancar, selamat, barokah, dunia lah, dunia. Ya. Termasuk akhirat pahalanya sudah nggak boleh Pak, karena dunia dan akhirat itu makhluk.
dunia dan akhirat dan seisinya itu makhluk. Jangan engkau kotori ibadahmu karena tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita pegang teguh, Pak. Itu sudah luar biasa sampai ketika ini. Ya. Sudah nggak ada penyakit hati tadi ya. Tingkat torikoh ya. Torikoh kan hati ya. Hakikat itu ruh. Ruh itu berarti tujuan ruh kita itu kembali kepada Allah. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Jangan kembali kepada kesaktian, karomah ya. Apa tadi? Kehebatan, dunyo, selamat, lancar, laris, barokah. Macam-macam itu buang. Buang sudah. Kalau mau minta itu pas doa aja. Allah meridhoi. Berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Di situ ridhonya Allah. Jadi ketika tingkat ruh, tingkat toriko, tingkat hakikat, lepaskanlah tujuan ibadahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dengan ngaji ke sini, ya jangan karena puja-pujine makhluk. Aku ben dianggap santri yang gel ya sama bapak waktu itu semisal ya. Aku ben dianggap golongan sini. Itu berarti masih butuh pengakuan makhluk. Paham ya, Bang? Butuh pengakuan makhluk. Saya ke sini ben masih dianggap apa? Oleh ibu ya katakanlah. Ibaratnya hanya sebatas ngajeni. Ada, Pak. Bisa jadi ada ya. Datang itu hanya karena sebatas ngajeni. Ya, jadi ilmu itu nggak bakal masuk, wong. Mau bagaimana, wong? Tidak ada ruhnya. Ya, nggak ada ruhnya ya. Alias nggak ikhlas. Lah mau masuk gimana ilmu? Nggak akan. Ya. Mau dijelasin seperti apa? Ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena jasadnya itu nggak ada ruhnya. Amalnya tidak ada ruhnya. Untuk kaji cek sudah nate. Ya, ada, Pak, yang masih karena pengakuan makhluk. Ngibadahnya masih karena pengakuan makhluk. Ya. Pengen diakui itu loh, Pak. Ya. Ada tendensi itu maksud dan tujuan selain Allah. Torikoh, hati, hakikat ruh. Maka itu sudah bagus. Nah, engkau sudah melepas tujuan selain Allah tadi. Sudah enggak karena pahala, neraka, surga, selancar, selamat, laris, barokah ya, puji-puji makhluk, kesaktian, kehebatan. Terus apa wae itu loh, buang kabeh wae. Itu kalau sudah engkau tinggalkan, sudah bagus. Sudah, tetapi masih dicela. Kalau belum engkau tingkatkan menuju ma'rifat. Ikhlasnya ma'rifat. Ma'rifatnya ikhlas. Ya. Tadi kan ikhlas tingkat syariat. Ikhlas tingkat torikoh, melepas dari penyakit hati. Ikhlas tingkat hakikat, melepas dari tujuan selain Allah. Ikhlas tingkat ma'rifat. Ya. Ini yang paling utama. Engkau harus melepas keakuan dirimu seperti yang sudah digongkan Mang Muji tadi. Ya. Lepaskanlah keakuan dirimu yang berperan fi awalu wal akhir, dari awal sampai dengan akhir. Nah, terus dirimu mana? Nggak ada. Yang engkau tajalikan yang berperan adalah hidupnya Allah. Disinilah ma'rifat, Pak. Lantas caranya gimana, Mas? Gampang. Gunakan terus talinya Allah. Apa itu sirul asrar? Zikir rasa yang merasakan dan menyatakan dari awal dan akhir adalah Allah, di zahir dan batin adalah Allah. Rasakan itu yang berperan. Contoh kecil sering kita sampaikan. Ketika engkau katakanlah dari rumah, niat yang engkau tanamkan, yang muncul dari dirimu, masih engkau akui itu niat dari dirimu, atau datangnya sudah engkau nyatakan dari Allah. Wes itu dulu. Nah, itu masih salah, ke depannya salah, karena itu syahadat. Ya, syahadat di situ. Ya, la ilaha illallahnya di situ. Nek niat aja engkau masih menyatakan datangnya dari aku makhluk, itu berarti ke depannya masih aku. Ya, sehingga tingkat ma'rifatnya, ikhlasnya masih berat. Contoh, aku mau ngasih rokok ke bapak. Itu kan dari akunya ya. Otomatis aku ngasih rokok ke bapak. Ketika bapak nguji, jelas. Walau engkau sudah tahu ilmunya, kudu ikhlas. Tetap sakit hati. Ya, karena apa? Masih ada ke aku. Coba bedakan, Pak. Dalam hati dari rumah, aku mau ngasih rokok bapak itu, hatimu kudu ngomong, ini niat dari Allah. Yang menanamkan adalah Allah. Wujudnya dalam hatimu tuh ngomong, niat pengen
ngasih rokok bapak atau pengen ke pengajian ini, itu adalah sing nanamkan adalah Gusti Allah. Berarti irodahnya Allah. Muridan ya. Nyambungnya ke sifat 20 wajib Allah, irodah ya. Muridan. Berarti keinginannya adalah Gusti Allah. Nyambung ke khodo yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nyambungnya ke situ lagi. Nyambungnya ke lauhil mahfuz sana di dalam hatimu sendiri. Maka dari niat sudah harus ikhlas dulu. Lah gitu toh. Jangan ikhlasnya di akhiran. Ya Bang ya. Kebanyakan ikhlas kan di akhiran kita memandangnya. Ya. Jadi ikhlas itu sudah harus di awal. Itulah rumusnya. Wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Al-Hadid ayat 3. Jadi ikhlas pun juga harus dari awal sampai akhir, di zahir dan di batin. Artinya apa? Menetapkan keakuannya Allah. Menetapkan keakuannya Allah. Niatnya itu sing nanamkan niatnya Allah, irodahnya Allah. Terus kemudian engkau berjalan ke sini, rasakan betul itu Pak. Engkau itu hanya diperjalankan. Dalilnya mana? Al-Isra ayat 1. Ya, alladzi asra bi'abdihi, bagi hambanya. Nah, kalau belum jadi hambanya Allah, nggak akan menerima ini. Ya, nggak akan terima kalau engkau itu hanya diperjalankan oleh Allah, karena engkau masih menjadi hamba dirimu, hamba harta, hamba ilmu, hamba ibadah, hamba kokolot, hamba naon wae. Ya. Sehingga engkau belum jadi bingabdihi, sehingga engkau tidak merasa alladzi asra, diperjalankan oleh alladzi hidup. Maka ayo ketika niat tanamkan, gunakan sirul asrarmu, merasakan niat ini adalah datangnya dari Allah. Ya. Terus kemudian engkau berjalan ke sini dijalankan oleh Allah. Sehingga kalau sudah merasa itu, hujan deres pun tetap mangkat, Pak. Wallahi. Ya. Ngantuk, capek, tetap mangkat. Kecuali engkau ripuh seripuh-ripuhnya. Ya. Karena engkau keakuannya sudah lepas. Ya. Dari rumah pusing-pusing tetap mangkat. Insya Allah tetap mangkat. Ya. Waras anjok ki da eta teh kabeh cuman ujian dari Allah, kecuali udah betul-betul uzur ya. Uzur apa? Hujan yang sangat lebat, petir membahayakan. Terus kemudian sakit yang sangat berat yang kau tidak mampu untuk melaksanakan. Ya mungkin termasuk ada orang yang meninggal dan sebagainya. Itu beda lagi. Insya Allah kalau engkau sudah melepas keakuamu, nafsu itu nyingkir sendiri, Pak. Ya. Nafsu nyingkir, Pak, ya. Enaknya layah-layah ya. Tiba-tiba ditanamkan niat. Nah, itu Allah. Allah, Pak. Maka dari niat datang ke sini sampai duduk di sini pun yang engkau sawang terus adalah hidupnya Allah. Itu baru ikhlas. Termasuk engkau sedekah. Ya. Termasuk di dalam sedekahmu itu, di dalam uang yang kau sumbangkan atau mimbar yang kau sumbangkan itu, di dalam mimbar dan di luar mimbar itu ya hidupnya Allah. Sehingga mimbarnya sudah nggak kelihatan dalam dirimu. Sehingga kalau pas engkau masuk masjid, sudah nggak engkau kelihatan itu mimbarmu, udah nggak kaku-kaku. Tapi kalau masih masuk masjid, masih kelihatan itu mimbar aing, itu tingkat ikhlas, tingkat makrifat. Ya. Jadi sudah hendak kadel kabeh makhluk na eta, termasuk dirimu, termasuk mimbar, termasuk ibadahnya, termasuk ilmunya, apapun di dalam hatimu adalah kemesraan dengan hidupnya Allah. Itu tidak akan wujud manakala tali rohaniyahmu yang sudah disambungkan malam 27 kita semuanya kemarin, engkau tidak pegang teguh. Wabtasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah terhadap tali Allah yang sangat kuat. Apa itu wujudnya? Adzikru sirul asrar, zikir yang merasakan. Nah, engkau lepas itu, enggak engkau merasakan, Pak. Ya wes, bejat tauhid kita ya. Engkau tidak merasakan, contoh mau ke sini tidak engkau rasakan bahwa niat ini Allah. Engkau lepas itu ya. Niatnya niat aku ya. Engkau datang ke sini, tidak engkau rasakan itu digerakkan Allah. Yang muncul adalah akunya yang jalan. Yang nyampe sini enggak akan ikhlas. Meskipun di sini engkau menerima ilmu dan sebagainya, rela ya, rela. Tetapi itu belum dinamakan ikhlas secara makrifat. Maka kesimpulannya adalah jika engkau sudah menetapkan Allah di awal, di akhir, di tengah, di zahir dan batin, insya Allah apapun yang dihadapkan engkau akan ikhlas. Contoh, dipuji-puji makhluk orang ngaruh nggih, Pak nggih?
rokoknya diprakkan nggak ngaruh, karena yang engkau sawang adalah hidupnya Allah. Sing sedekah Allah, sing merek rokok Allah, sing dimerek rokok Allah. Nek Allah ngeprekkan yaitu Allah. Lah gitu nggih. Kok Allahnya muji, itu Allah muji untuk Allah. Contoh bapak muji ke Mang Muji. Oh, nunnya Ji, Mang Muji semisal ya. Mana mas santri pang lomana gitu ya. Nah itu kalau kita nggak melihat Allahnya kan mumbul ya Pak nggih. Iya nggak? Oh aing gitu Lin ya. Itu karena apa? Engkau tidak melihat bahwa itu khotim ala khotim. Allah sedang memuji Allah melalui wujudnya Bapak secara sistem makhluknya gitu loh Pak. Tetapi pandanganmu harus tembus Allahnya terus. Ya, harus tembus ke situ. Kalau masih kelihatan Bapaknya makhluk, ya kalau Bapak ngeprekkan ya sakit hati. Kalau Bapak muji pasti juga akan mumbul ya. Itu berarti belum ikhlas. Jadi insya Allah kalau masalah hajatan tadi itu kumaha niatna Pak ya. Jangan dipukul rata ya. Kalau ada yang niatnya mohon maaf ya bisnis dengan ibadah itu ya mungkin harus agak beda-beda dikit lah ya. Kalau bisnis itu ada tanya itu wajar ya. Ya makanya tak kembalikan masing-masing ya. Nek Pak Manten niatnya sedekah bagus. Gunakan prinsip ikhlas, ya enggak? Dari awal dan akhir enggak usah dicatat. Makanan sengenah-ngenah nah gitu ya. Terus tapi nek bagi jenengan yang mau masih menggunakan sistem mohon maaf ya bisnis itu hak masing-masing ya. Sing penting siji mau bisnis mau menggunakan sedekah tolong gunakan sirul asrar. Sing bisnis ya Allah, sing sedekah ya Gusti Allah. Insyaallah hatimu selamat Pak. Bisnis pun cara rugi engkau tidak akan mangkel meskipun sing bayar piro? Harusnya 1.000 bayarnya 50.000. Itu bisnis. Tetapi jika engkau menggunakan sirul asrar, sing bayar 50.000 ya Gusti Allah. Lepas dirimu Pak, nggak akan mangkel. Ya. Tetapi manakala bisnis maupun sedekah tapi nggak menggunakan sirul asrar, bahaya semua, tetap masih bahaya. Karena apa? Masih memandang Lah, contoh sing sedekah wae Pak Manten. Dak aing mah geus niat sedekah, ya. Ternyata malah makanan untuk diakan-akan acan. Lah gitu loh. Jebol ya tauhidnya akhirnya ya. Ikhlasnya jebol ya. Komo nu niatna bisnis ya. Apa? Kalau enggak menggunakan sirul asrar, maka jika rugi akan husnudzon, suudzon kepada Allah, ngeluh. Jika untung akan menjadikan dirinya semakin lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan masalah bisnisnya maupun sedekahnya, sing dadi masalah rohaniyahmu memegang sirul asrar atau enggak. Itu Pak. Jadi itu semoga kita bisa dimudahkan prakteknya karena ini adalah ilmu itu adalah teori itu adalah petunjuk. Tinggal engkau mau ngehakana atau ente cek Pak Manten mah hayana nu mateng-mateng ya geus dibae nu mateng Pak ya. Jadi sok mangga tinggal diakan ya. Tinggal dilaksanakan ya. Jadi kuncinya apa? Pegang teguh tali Allah. Sing wujudnya apa? Zikir sadar tadi Pak. Dari awal sudah harus sadar sampai akhir juga harus sudah sadar. Jika itu tidak engkau terapkan, meskipun engkau alim ulama, ahli ibadah al-ubad, ahli ilmu, ahli harta apapun, sundul langit sekalipun, rohaniyahmu belum selamat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesarnya. Semoga kita semakin dimudahkan oleh Allah, semakin dibukakan hati kita, senantiasa diberikan hidayah, kemudahan dan juga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Demikian, mohon maaf yang sebesarnya, manakala ada kekurangan, khilafan, ketidaksopanan dan sebagainya, kami secara pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.